Oke, oke. Ya. Saya mencoba Pak Tatang ya, Pak Ketua ini menambahkan apa yang harus kita lakukan karena saya juga sering setelah memberikan presentasi begini ada yang tanya beberapa kali. Lalu apa yang kita harus lakukan, Pak Wendy? Jadi benar juga saya terusik juga betulnya apa yang persisnya harus kita lakukan. Karena tidak cukup dengan hanya kita menjelaskan, tapi terus kemudian apa yang sih saran yang harus kita lakukan? Ini yang saya coba malam ini menyampaikan ini, Pak. Apa yang kita harus lakukan? Next berikutnya, Pak. Bu. Bu Desi, slide berikutnya. Oke. Ada 6, tapi jangan takut tuh. Saya akan singkat-singkat aja. Tapi paling nggak ada 6 topik. Yang satu, saya mohon maaf nih, saya selalu dengan pengenalan karena ada beberapa kali saya udah bicara jauh, tapi masih ada 1-2 yang kelihatannya tercampur-campur antara pengertian polusi dan emisi. Jadi kita clearkan dulu. Yang kedua mengenai carbon pricing yang sekarang lagi in lah kira-kira ya, nanti pemerintah juga lagi menggodok peraturan mengenai kemudian carbon pricing dan carbon market di Indonesia. Yang ketiga adalah aviation environment secara keseluruhan karena lebih sifat dari di aviationnya. Yang keempat saya bicara khusus mengenai Corsia. Yang kelima khusus mengenai biofuel. Baru yang terakhir mungkin saya coba nyentuh bagaimana di bandaranya. Kalau yang ketiga itu mungkin ketiga, keempat, kelima lebih kepada aviationnya secara keseluruhan. Berikutnya, Bu. Berikutnya, ini kalau nanti kapan-kapan iseng gitu ya, lihat aja bahwa sekarang kita pusing untuk mengikuti beberapa perkembangan di lingkungan menyebabkan orang mungkin agak malas baca karena istilahnya saja berubah-ubah terus dan pengertiannya pun juga berubah, istilahnya sama karena pengertiannya berubah. Kita lihat di climate change ini global warming, kita bicara greenhouse gases, ada ngomong soal gas rumah kaca, orang ngomong aksi mitigasi, ada lagi yang ngomong apa itu hubungannya dengan adaptasi, kita kenal lagi business as usual, kita ngomong lagi soal baseline. Itu semua hal-hal teknis, Pak, yang sekarang orang lingkungan sih semakin lama dia semakin terbiasa, tetapi kan orang awam itu menjadi semakin bingung karena cepat sekali yang seperti ini. Sekarang yang paling ini adalah net zero emission, yang kuning paling kanan itu. Sekarang pemerintah ngomong juga mengenai net zero emission dan semua orang ngomong mengenai net zero emission. Belum lagi ada istilah 2030 akan peak, setelah itu akan turun. Peak apa artinya, net zero emission apa artinya? Mungkin nanti bisa saya jelaskan. Baru kita waktu kan 3-4 tahun yang lalu kita kenal namanya Paris Agreement. Baru dengar Paris Agreement, terus 2 tahun kemudian kita harus submit lagi National Determined Contribution atau NDC. Belum kelar itu urusan, kita ngomong lagi net zero emission. Belum kelar itu, kita terjemahin lagi dengan nilai ekonomi karbon. Segala macam seperti ini, Pak, perkembangannya yang begitu pesat. Ya saya tidak menyalahkan kalau sebagian orang itu menjadi bingung untuk mengikutinya. Terima kasih. Berikutnya, Bu. Mohon. Nah, ini bukan slide saya, ini slide dari Al Gore. Kami mengikuti trainingnya Al Gore ini sampai 3 kali, karena di sini ada ketuanya itu Bu Dr. Amanda Katili, bekas alumni biologi ya. Nah ini salah satu slide yang sangat riskian, itu favorit saya. Ini jelas ini bahwa sinar matahari itu memanaskan bumi lah kasarnya seperti gitu. Kemudian sinar inframerah yang direfleksikan itu harusnya dia kembali ke ruang angkasa, tapi karena kita ada lapisan atmosfer yang mengandung gas yang kita sebut gas rumah kaca, maka sebagian itu akan terperangkap seperti begini, sehingga yang merah balik, itulah yang menghangatkan bumi kita. Sebagian tentunya ada yang terlepas ke ruang angkasa. Jumlahnya berapa yang terperangkap, berapa yang terlepas itulah yang paling ideal, yang Allah membuat kita makhluk manusia ini bisa hidup dan makhluk lain itu bisa hidup. Karena nanti akan bisa kita lihat bahwa di planet lain yang tidak ada atmosfernya atau ada atmosfernya, tetapi
yang satu sangat tebal, yang satu sangat tipis, menyebabkan kita terlalu dingin dan terlalu panas. Tidak juga bisa kita hidup di situ. Berikutnya, posisinya adalah demikian. Nah, saya ini sangat mendasar lagi. Ini kenapa disebut gas rumah kaca? Itu terjemahan dari greenhouse gases. Greenhouse gases adalah begini, Pak. Seperti apa namanya kalau kita masuk ke rumah kaca begini, kita ngerasa sangat hangat ya karena tadi perangkapnya seperti itu. Nah, kita kemudian diumpamakan yang sebelah kanan seolah bumi itu terperangkap di atmosfer kayak begini masuk dalam rumah kaca sehingga kita merasa cukup hangat. Berikutnya, yang menjadi masalah adalah gas rumah kaca yang kita sebut GRK atau disebut GHG bahasa Inggrisnya. Itu makin lama menjadi semakin banyak. Kalau hanya dari alam mungkin dia bisa dengan proses alamnya bisa kemudian dinetralisir dengan proses siklusnya alam. Tetapi masalahnya kita sejak revolusi industri mengeksploitasi terlalu banyak pembakaran fossil fuel terutama sehingga menyebabkan CO2 terakumulasi di udara begitu banyak. Tentunya kita tahu kalau mobil ya kendaraan ada paling nggak dua komponen yang terbayang di kepala kita adalah karbon monoksida yang menyebabkan polusi karena dia bersifat racun. Kemudian kita kenal yang sekarang ini CO2 atau efek GRK. Nah, inilah Pak yang dulu kita masih kalau ke mobilnya masih lama, zaman dulu kita masih pusing dengan masalah CO. Tapi dengan sekarang fuel semakin bagus, mobil juga semakin bagus, sehingga pembakarannya itu lebih sempurna. Sehingga kita praktis hampir makin kecil lah masalah dari polusi. Tapi masalah yang kedua ini yang CO2. Berikutnya. Kita lihat ya CO2. Akumulasi CO2 yang berlebihan menyebabkan global warming. Global warming menyebabkan perubahan iklim atau cuaca ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim menyebabkan dampak terhadap kehidupan, baik transportasi, pertanian, kesehatan, bencana alam, dan lain-lain. Berikutnya. Ini kalau kita lihat dari jenis-jenis moda, Pak, yang paling boros katakanlah dari fuel-nya paling boros itu adalah ya itu yang merah itu. Yang merah itu udara, Pak. Sayang sekali itu kita itu udara. Kemudian mobil paling setelah itu kereta, dan sebenarnya yang paling secara ini paling ini adalah sebetulnya laut sebetulnya. Paling hemat. Berikutnya. Nah, lalu dengan ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau orang transport itu mengatakan asif. Pertama, avoid. Kalau tidak perlu melakukan perjalanan, jangan melakukan perjalanan. Kalau harus melakukan perjalanan, ya kita shifting ke moda yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kalau masih bisa naik motor. Kalau masih bisa naik sepeda ya naik sepeda. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Gitu. Tergantung berapa jauh yang kita bisa lakukan, jarak yang kita akan tempuh. Kemudian kalau toh kita terpaksa harus naik mobil, ya ketiga ya improvement. Artinya mobilnya harus lebih ramah lingkungan, lebih efisien mobilnya, engine-nya lebih efisien, dan lain-lain. Kalau toh itu nggak bisa lagi, kita lakukan apa juga? Ya fuel efficiency. Fuel efficiency itu bisa berarti fuelnya memang lebih ramah, maupun juga tadi itu penggunaan fuelnya lebih sedikit, dan juga dari penggunaan fuel yang ramah lingkungan dari biofuel. Berikutnya. Nah, yang kedua secara umum ini paling favorit bagi semua orang, ya tanam pohon. Kenapa? Karena pohon dengan proses fotosintesa bisa mengisap CO2 yang tadi jadi polusi itu, dikeluarkan menjadi oksigen untuk kita bernapas, dan C-nya karbonnya ditinggal menjadi biomasa sehingga si pohon itu bisa tumbuh, yang sebagian besar kita kenal secara umum misalnya adalah itu adalah kayunya akan bermanfaat. Bagian kedua, Pak, silakan berikutnya, Bu. Carbon pricing. Carbon pricing, saya pelan-pelan di sini. Oh, ini ya, merasa feedback ya.
Coba Bu Desi dimatikan dulu semuanya barangkali. Nah. Suara saya feedback ini kedengaran nggak, Sarah? Udah Pak, udah clear. Oke. Nah, jadi prinsipnya Pak, pihak yang mengeluarkan emisi harus bertanggung jawab atas dampaknya. Dampak terhadap lingkungan itu seyogianya adalah pihak yang mengeluarkan emisi yang harus bertanggung jawab. Dampak yang diakibatkan oleh si pengeluar emisi ini yang dipikul dampaknya oleh orang lain itu disebut external cost. Jadi external cost itu adalah dampak yang dipikul oleh pihak lain. Nah, pihak yang mengeluarkan emisi seharusnya membayar external cost tersebut untuk mengkompensasinya. Nah, mekanisme seperti ini disebut mekanisme carbon pricing, yaitu karbon CO2-nya. Saya bilang sekarbon, tapi maksudnya CO2 ya, itu gampang. Karbonnya ini harus ada nilai rupiahnya, harus ada nilai dolarnya. Nah, pihak yang mengeluarkan emisi ini harus membeli sejumlah emisi setara emisi yang dia hasilkan, yang dikeluarkan kepada orang lain, dari orang lain yang bisa menurunkan emisi. Misalnya paling gampang dari orang yang menanam pohon tersebut. Nah, mekanisme membelinya dan menjual ini di dalam satu forum namanya carbon market. Bisa juga lewat namanya carbon offset, bisa juga lewat namanya carbon tax. Itu salah satu bentuk dari carbon pricing. Yang kedua, sebenarnya carbon tax tidak terlalu banyak negara yang menerapkan, tapi umumnya mereka menerapkan mekanisme perdagangan pasar karbon atau emission trading scheme atau mekanisme offset. Indonesia kelihatannya juga akan mengarah ke sini. Saat ini sedang disusun peraturan, entah perpres barangkali ya. Berikutnya. Ini kalau kita lihat skemanya yang disebut carbon pricing, mekanismenya banyak sekali. Ada mekanisme emission trading scheme, ada mekanisme carbon offset. Ini salah satunya yang tadi Bapak singgung tadi di perhubungan di aviasi, yaitu CORSIA. Ada carbon tax, ada voluntary carbon market, ada result based climate fund. Ini kalau Bapak dengar kemarin kita dengan Indonesia dengan Norwegia ribut, yaitu masalah ini yang mekanisme ini result based climate fund, yaitu berapa kita bisa menurunkan emisi dari hutan, nanti satu negara akan membayar berdasarkan persentase dari kayak progres kita seperti itu. Berikutnya. Oke, ini gambaran aja Pak. Jadi gambaran baik dalam konteks kita di transportasi, baik dari darat, udara, maupun dari kereta api, juga tentunya laut ya. Kita mengeluarkan emisi harus kita offset dengan membeli sejumlah CO2, serapan CO2 yang bisa diserap oleh aktivitas yang menurunkan emisi di sini. Berikutnya. Berapa harganya tergantung kepada harga pasar, Pak. Ini ada harga pasar karbon sebenarnya yang berfluktuasi. Jadi gambaran umumnya ini berikut gambaran umumnya begini aja lah. Jakarta Bandung kita misalnya emisi mobil menghabiskan 10 liter bensin ya. Bensin itu 10 liter kurang lebih, artinya kalau kita konversikan menjadi kilogram menjadi 12,3 kilogram. Rule of thumb-nya kita kalikan saja dengan 3,16 itu namanya emission factor, faktor untuk mengkonversi dari bahan bakar ke sejumlah CO2. 3,16 maka kita kalikan, kita dapat emisi mobil dari Jakarta ke Bandung tadi 39 kg CO2. Kalau saya dengan berdua misalnya, berarti satu orang mengemisikan 19,5 kg CO2. Itulah yang disebut orang carbon footprint saya, satu orang menggunakan mobil dengan berdua Jakarta Bandung. Berikutnya Pak. Hal yang sama dengan pesawat. Jarak Surabaya Jakarta sekitar 600 km. Aftur yang dihabiskan 4.151 kg. Ini saya ambil dari IQ kalkulator. Kalau kita ambil penumpang 180 orang, maka emisi pesawat totalnya adalah 13.000 karena 4151 dikalikan 3,16 sekian dibagi jumlah penumpang, dapatlah emisi per penumpang yang 72 kg CO2 dibilangnya. Jadi kalau orang Jakarta Surabaya berarti dia mengemisikan karbon sebesar 72 kg CO2. Berikutnya.
Kalau kita mau ngitungnya gimana, ada namanya IQ Carbon Calculator. Diklik aja di sini, ada dashboard itu sangat mudah, simpel sekali. Berikutnya. Nah, keluarnya seperti ini. Tinggal kita lihat one way, kelas ekonomi, kotanya dari mana ke mana, kita klik langsung keluar ini jumlah emisi karbonnya. Berikutnya. Nah, ini jumlah emisi karbon itu yang mau nggak kita bayar, kasarnya gitulah kalau di carbon footprint-nya. Kalau IQ Carbon Calculator berarti sampai kepada jumlah emisinya. Tapi kalau saya masukin dengan carbon kalkulatornya di airline, di KLM, hasilnya akan begini, karena mereka akan masukin sampai kepada berapa harga yang harus dibayar, tergantung harga emission karbon di pasaran. Jadi kalau Amsterdam Paris sekitar $0,8 kecil, nggak mahal. Amsterdam Jakarta agak mahal, dolar kita harus bayar kalau saya mau kompensasi karbon. Berikutnya, Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan adalah pertama ini, pastikan bahwa Indonesia itu menginginkan begini. Yang merah ini adalah jumlah emisi, Pak. Yang hijau adalah jumlah serapan sinknya yang bisa diserap. Sebenarnya kan kalau yang hijau sama yang merah itu seimbang, yang net yang keluar yang kesisa di udara kan 0. Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi selalu ada tiap tahun ada kelebihan yang terakumulasi di udara tersebut, menyebabkan udara kita semakin tinggi jumlah CO2-nya. Nah, pemerintah mengatakan bukan pemerintah ya, seluruh dunia mengatakan bahwa kita akan menuju ke net zero emission, 0 bersih emisi pada tahun 2050. Gitu. Indonesia juga nggak kalah, kita ingin juga seperti itu dengan cara mereforestasi, terus mengurangi emisi dengan cara beberapa aksi mitigasi, ya, sehingga ini ke sini yang hijau semakin membesar. Harapannya nanti terjadi netral. Berikutnya. Nah, ini angkanya. Jadi kita mengharapkan tahun 2030 ini kita peak begini. Tadi kita bilang nanti kalau Bapak Ibu lihat istilah peak di sini artinya puncaknya kita masih naik terus. Setelah itu kita akan turun. Yang merah karena kita melakukan beberapa aksi mitigasi. Kemudian yang hijau kita naik terus karena kita melakukan beberapa reforestasi dan lain-lain. Hingga pada satu titik dia akan berikutnya. Aviation environment berikutnya. Kalau kita lihat aviation environment sebetulnya banyak, ada berapa ya, dari emission standard, noise, kemudian jadi noise, kemudian CO2, kemudian sebetulnya polusi. Jadi polusi, kalau IQ selalu bicara polusi, CO2, emisi, kemudian noise. Berikutnya. Oke. Jadi noise, saya kira saya nanti akan sedikit aja menyinggung ini. Kalau tergantung kepada sangat pengaruhi oleh si jenis pesawat. Kalau local air quality dari beberapa gas yang menyebabkan polusi, antara lain CO, NOx, dan lain-lain. Dan kemudian CO2 yang kita sedang bicarakan, yang menyebabkan climate change. Berikutnya. Ini noise, jadi bukan artinya kita bicara environment, kita hanya bicarakan CO2, tetap IQ membicarakan juga masalah noise, tapi mungkin karena di Indonesia saat ini belum terlalu dipermasalahkan lah, sekalipun mulai kira-kira kalau ada teman dari Bandara Cengkareng sama di Surabaya sama di Bali ya barangkali ya, mereka kelihatannya sudah mulai ngukur-ngukur mungkin noise contour dan lain-lain seperti gitu. Karena kan kita masalahnya kalau di bandara kan waktu kita merencanakan bandara sih pasti kita udah perkirakan si itu noise-nya. Tetapi yang masalah adalah tata ruangnya yang berubah terus di sekitar kita, sehingga perumahan penduduk yang mendekati bandara, sehingga timbullah beberapa hal masalah noise yang harus kita selesaikan. Berikutnya.
Nah, ini untuk bayangkan aja bahwa satu aircraft besar dengan aircraft kecil perbandingannya kurang lebih sekian lah. Berikutnya. Nah, tadi saya bilang upaya mitigasi yaitu penurunan emisi. Caranya bagaimana? IQ tuh selalu bilang ada 4 paling tidak ininya dia. Yang pertama dengan teknologi. Bermacam-macam teknologi menyebabkan fuel efisiensi. Antara lain ya di sini misalnya kita menggunakan dengan wingtip, kemudian engine yang lebih efisien. Yang kedua, operasional efisiensi. Operasional efisiensi kita pakai continuous climbing, design operation, pakai PBN, dan lain-lain ya, operasional efisiensi. Yang ketiga, dengan alternatif fuel. Alternatif fuel dengan mereka sebut namanya sustainable aviation fuel. Alternatif fuelnya bukan sembarang biofuel, tapi biofuel yang memenuhi syarat lingkungan bagi mereka. Nanti bisa kita lihat. Kemudian yang keempat adalah mekanisme karbon yang disebut tadi market-based measure melalui skema carbon offset CORSIA. Carbon Offset Reduction Scheme for International Aviation CORSIA. Berikutnya. Berikutnya aja deh. Terus, Pak. Berikutnya, Pak. Ini ada beberapa IQ mengeluarkan beberapa katakanlah kalkulator untuk kita menghitung berapa mitigasi emisi yang bisa kita turunkan kalau kita melakukan sesuatu. Kalau kita punya waktu datang ke website-nya, banyak sekali hal-hal seperti begini yang kita bisa lakukan dengan melakukan kalkulator. Berikutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan ini agak teknis barangkali ya. Berikutnya deh. Berikutnya aja deh. Sebetulnya kita itu di penerbangan harus melakukan membuat namanya baseline dari kita dapatkan dari berapa fuel efisiensi kita kalikan perakiraan RTK yang kita akan proyeksikan. RTK itu revenue ton kilometer. Kalau saya punya histori katakanlah 5 tahun atau 10 tahun, berapa RTK-nya, berapa fuel konsumsinya, saya bisa lakukan dari tabel sebelumnya. Saya sebenarnya utak-atik angkanya dari salah satu airline itu, sehingga saya dapat berapa baseline-nya. Terus dari situ kita bisa proyeksikan namanya baseline untuk, ada yang bilang juga untuk bisnis as usual-nya itu. Jadi kita dapat dari sini kita dapatin fuel efisiensi dari yang sebelumnya rata-rata. Mohon sedikit aja ke belakang sedikit untuk menunjukkan. Nah, ini saya ngotak-atik angka ini. Ini ada angka fuel efisiensi, Pak. 0,3 sekian, 0,34, 0,33. Angka ini kita nanti plot berikutnya di next slide. Ada perhitungannya sederhana sebetulnya. Cuma kali bagi tambah kurang aja. Berikutnya, Pak. Ya, kita dapat ini. Belum sebelumnya. Nah, baru dari sini sebetulnya kita bisa tahu sebetul-betulnya ini yang dilakukan oleh semua sektor. Nah, kami emang agak repot juga menyakinkan ini di perhubungan, karena kita melakukan ini sebetulnya tidak bisa dengan desk studi. Kita harus melakukan survei di sini. Yang data historis. Baru saya bisa melakukan angka ini. Dan ini jelas tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman PNS, ini harus oleh orang yang di lapangan sebetulnya. Baru saya bisa melakukan ini. Begitu saya bisa melakukan aksi mitigasi apa, sebenarnya baru bisa saya bilang bahwa Indonesia, misalnya perhubungan akan menurunkan berapa? 20%, 25%. Itulah yang angkanya itu. Ya maaf kalau sekarang ada beberapa sektor saya lihat termasuk kita juga hanya tahu langsung ke sini, tapi kita nggak pernah bikin ininya. Jadi sebenarnya orang ahli sih mempertanyakan, tapi ya udahlah gitu. Berikutnya. Oke, ini caranya aja, flowchart-nya, cara menentukan itu dapatnya kita di mana. Berikutnya, Mbak. Berikutnya aja. Nah, ini sekarang saya masuk mengenai yang keempat, mengenai CORSIA. Pak, tolong diperingati kalau waktu saya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, ini CORSIA ya. Berikutnya, Pak. CORSIA, skema carbon offset. Tadi saya bilang, IQ ini Pak, dari segini, dia akan menurunkan menjadi sekian. Pada tahun 2050, 50% dari
base year tahun 2005. Caranya adalah dengan technical, operasional, efisiensi, dan juga infrastruktur. Yang biru adalah biofuel, yang kecil sebetulnya dengan Corsia ini yang kecil hanya bridging saja. Berikutnya. Nah, Corsia hanya berlaku untuk penerbangan internasional. Saya kira semua pahamlah definisi penerbangan internasional seperti apa. Ada 3 fase, fase pilot phase, first phase, second phase. Kita sudah menentukan diri dari sini, Pak. Jadi Indonesia sudah ikut dari sini bersama kurang lebih 90 negara yang lain. Jadi total kira-kira 85% dari hitung dari artikel produk dunia ya, semua ini sudah tercover di dalam voluntary phase ini. Berikutnya. Ini prinsipnya Corsia, tidak seluruh airline internasional harus dilakukan Corsia. Jadi kalau yang sangat kecil ya tidak perlu kontrol, cuma terbangan internasional cuma sekali-sekali, nggak usah, tidak masuk di dalam yang harus membayar dengan program carbon offsetnya Corsia. Ini ada persyaratannya. Silakan berikutnya. Barangkali 5 menit lagi, Pak. Baik. Nah, dari sini ini cara ngitungnya cara ngitung fuel konsumsinya bagaimana, ini cara ngitungnya. Berikutnya ini tanya jawab aja, kalau ada yang tanya kebetulan nanti saya jelaskan. Ini cara ngitungnya. Berikutnya aja nanti saya cepat-cepat aja. Berikutnya Bu. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus saya lakukan. Jadi programnya seperti gini, airline melaporkan ke regulator, ke Dirjen Udara ya, nanti Dirjen Udara melaporkan kepada ICAO berapa yang emisinya dia, berapa yang harus dia offset. Nah, tapi harus diverifikasi oleh verifikator. Kalau dia offset, dia harus beli dari namanya carbon unit yang eligible. Dari mana? Dari carbon market. Carbon market tidak semua penurunan emisi boleh diperbolehkan. Harus yang terverifikasi oleh verifikator. Ini sini. Kalau dia pakai biofuel, tidak sembarang biofuel yang memenuhi standar yang disebut bisa eligible fuel. Harus memenuhi standar dari diverifikasi. Ini akan mengurangi penggunaan emisi. Ini sisa emisinya harus kita bayar di sini. Ini program seperti ini yang harus kita lakukan ke depan. Dan saya kira DJI itu sudah mulai melakukan yang ke sini ya, paling tidak yang ke sini. Yang ke sini belum, yang ke sini belum. Berikutnya. Bab 5, biofuel, silakan, Mbak. Jadi biofuel yang diperlukan oleh ICAO harus memenuhi kriteria sustainability kriteria, LCA-nya atau life cycle value-nya yang dihitung berdasarkan dari yang namanya core dari life cycle emission-nya dan dari indirect use change. Dan juga tidak boleh sembarangan. Hanya beberapa teknologi pathway atau cara membuat yang disetujui oleh ICAO yang mengacu kepada apa yang sudah dapat sertifikat di ASTM. Kalau yang nggak memenuhi kriteria ini gimana? Boleh, Pak. Yang nggak memenuhi kriteria ini boleh. Tapi tidak bisa dipakai untuk mengklaim penurunan emisi. Ini kita ya ruginya itu. Kalau kita bikin biofuel mahal-mahal, tapi tidak bisa klaim sebagai penurunan emisi, maka menjadi tidak kompetitif. Bayangkan kalau saya punya biofuel harganya sama 20.000 sama 20.000, orang lain bisa mengklaim penurunan emisinya 50%, kita tidak, maka orang lain tentunya yang lebih kompetitif daripada kita. Berikutnya. Ya tadinya, jadi semua kalau ini udah di kriterianya baru bisa di-approve. Berikutnya aja, saya cepat-cepat aja. Ini bagaimana ngitung LCA-nya, kapan-kapan kalau mau nanya ini boleh saya waktunya. Berikutnya. Ini bedanya biofuel dengan fossil fuel. Kalau fossil fuel kita lihat ngitungnya ya, kita ngitung namanya LCA tadi kita dapat berapa tuh tadi itu? 3,16 kg per CO2. Itu sebetulnya hanya combustion aja di sini. Yang di sininya kita belum hitung. Oke. Nah, kalau kita di fossil di apa namanya di biofuel di bawah kita dari tanaman dan lain-lain,
Tapi kita combustion-nya nggak dihitung, Pak, karena dianggap combustion itu diserap sepenuhnya kembali kepada tanaman. Seolah-olah kayak begini kita bisa lebih rendah LCA-nya ini sama ini. Tapi banyak kasus di mana LCA-nya atau emisinya dari semua ini lebih besar daripada emisinya dari fossil fuel. Maka pada saat itu kita tidak eligible karena biofuel kita dianggap jangankan jadi ramah lingkungan tapi malah membebani lingkungan. Berikutnya. Berikutnya, Pak. Berikutnya, Bu. Berikutnya aja, Bu. Ini ya udah terus saja, Bu. Saya waktunya nggak banyak lagi. Berikutnya terus saja. Ini caranya aja kalau kita mau dapat itu. Berikutnya aja. Ini juga pengertiannya. Berikut aja, terus saja. Oke, yang penting nah ini aja. Sebelumnya. Yang what next-nya pada sebelumnya. Oke, begini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini. Kita bisa membuat biofuel. Kalau kita bisa buat sesuai kriteria mereka, kita bisa menurunkan emisi. Sehingga yang karbon unit yang harus kita beli untuk offset itu menjadi semakin kecil. Kalau tidak bisa, maka kita harus membayar seluruhnya untuk harga si karbon unit tersebut. Berikutnya. Nah, ini yang saya mau bilang bahwa kita melihat ini sebagai burden atau opportunity. Kalau saya melihat ini sebagai opportunity, artinya saya harus serius membuat biofuel. Saya juga harus serius membuat karbon unit. Karena Indonesia potensi baik untuk membuat biofuel maupun untuk membuat karbon unit. Cuma masalahnya adalah semuanya ada standarnya. Mau nggak kita memenuhi standar itu? Kalau saya tidak bisa memenuhi standar itu, maka ini jelas akan menjadi burden. Baik biofuel yang kita tidak bisa beli, kalau kita mau beli dari orang lain, maupun emission unitnya, kita terpaksa beli dari orang lain. Seperti yang sekarang Garuda lakukan. Garuda di Eropa, UETS, itu kita beli karbon unitnya dari orang lain. Kenapa? Karena karbon unit dari kita belum bisa masuk pasaran internasional. Berikutnya. Sekarang terakhir ini bandara. Berikutnya. Jadi bandara sebenarnya masalahnya kompleks, dari ada noise di situ, ada emisi GRK, ada kualitas udara, ada masalah waste, ya, ada masalah land use di situ, ada juga energi, ada wildlife, ada sustainability dari bandaranya sendiri, ada recycle dari atau end of life dari pesawat, karena itu masuk juga di pembahasan di IQ, pesawat yang udah jadi bangkai pesawat. Berikutnya. Oke, kalau kita lihat, kalau di airport kita kenal level ya, level satu, level pertama adalah kita mapping aja, berapa fuel kita yang kita gunakan di airport, atau kata lain berapa emisinya. Kalau pusing ngomongin emisi, cek catat semua berapa energi yang kita gunakan di airport. Yang level kedua adalah bagaimana kita memanage dan mereduce emisi tersebut. Level kita ketiga adalah kita bagaimana kita mulai mengajak sektor lain, maksudnya yang terkait lah ya. Jadi kita kan pengelola bandara, ada tenan-tenan semua segala untuk ikut program ini. Nah, yang level ketiga neutrality adalah offsetting, di mana offsetting itu kita bisa melakukan agar emisi kita setara dengan yang kita offset sehingga kita netral. Berikutnya. Ini contoh aja, ini form yang dari Airport Council Internasional. Saya kira teman-teman di AP1 pernah bikin ini ya, dan kita juga pernah sosialisasi juga di AP2. Berikutnya. Nah, ini penggunaan tenaga matahari, artinya kita di perhubungan juga bukannya belum ini, tapi sudah juga kita mulai, antara lain penggunaan tenaga matahari di mana ya, di Mentawai ya, kemudian ada juga di Tarakan. Berikutnya. Ini masalah noise. Berikutnya. Ini salah kita waktu itu dengan teman-teman di udara 2 tahun lalu ya, kita juga studi banding ke airport di Barajas di Madrid,
yang dijadikan pilot project oleh European Community untuk penanganan noise. Ini lihat ini. Noise-nya sebelumnya begini noise konturnya, sekarang menjadinya demikian. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan airport CO2 inventory, Pak. Inventory yaitu ada scope-nya. Scope pertama adalah dari asal dari emisi, atau kita bilanglah asal dari penggunaan energi, paling gampang kita ngomong gitu aja, yang dari kita yang lakukan. Kita lakukan dari itu adalah pengelola bandara lakukan. Apakah yang kedua adalah kalau kita ikut sertakan dari electricity dari luar, ya pasti kita kan kebanyakan dari PLN ya, selain dari jasa kita sendiri dari PLN. Kita sebenarnya level 2, scope 2 ini kita udah bisa lakukan. Nah, yang scope level 3 adalah dari sumber lain yang mempengaruhi dari airport. Jadi misalnya bis yang antara lain berkeliling di bandara, kita semua kita inventory. Berikutnya. Nah, kalau kita sudah bisa inventory itu, kita bisa tracking, Pak, berapa emisi kita tahun depan, apakah turun, gimana semuanya. Caranya gimana kita melakukan? Kebanyakan kita lakukan itu dari bill ya, gampang, dari bill listrik dan bill dari pembelian dari BBM. Berikutnya. Ini contoh ya, Pak ya. Tadi yang saya bilang ini salah satu contoh yang dari airport, dari ini public asset dari mana nih? Dari aircraft take off landing, dari mana lagi? Dari tenan. Semuanya ini kan kita sebetulnya di pengelola bandara punya data itu, baik bandara AP1, AP2 maupun di bandara yang masih di bawah perhubungan udara. Berikutnya. Ini nanti, oke. Berikutnya ya kalau mau, ya kita pakai ini, daftar ke Airport Carbon Accreditation gitu kan. Kita nanti di survei kita dapat akreditasi. Saya kira kalau masalah AP1 yang di sekarang ya, bukan di Bali yang pernah melakukan ini, tapi kemudian kelihatannya programnya terhenti ya, sayang sekali sebetulnya. Karena bagi airport internasional kelihatannya sayang sekali kalau kita tidak punya ada yang kesini. Saya nggak tahu sekarang 2 tahun terakhir ini apakah yang sudah mulai kembali lagi mengakreditasi bandaranya. Saya kira itu Pak barangkali. Secara keseluruhan bukan jawab aja. Baik, terima kasih banyak. Sudah ya Pak Wendy. Sudah Pak. Oke, saya kira banyak materi yang menarik sehingga saya teruskan, tidak saya stop. Ya, makasih. Maaf. Demikian yang sudah disampaikan oleh Pak Wendy, saya kira menarik, membuka kesadaran kita tentang lingkungan, bukan cuma bandara, dan ada juga penerbangan pada umumnya, bagaimana pengendalian, bagaimana pemerintah ataupun ICAO untuk mengendalikan, memproteksi lingkungan itu. Oke, mungkin akan lebih ya sebenarnya saya di chat akan telah mengumumkan bahwa nanti pertanyaan berdasarkan chat akan saya baca terlebih dahulu, dan kebetulan ini sudah ada yang menyampaikan pertanyaannya di chat ini Pak Wendy. Ini dari Bu Karina Pravita Sari, pengurus IABI juga ini. Jadi selamat malam Pak Wendy, izin perkenankan saya Karina, mohon izin bertanya. AP1 saat ini sudah melakukan perhitungan karbon menggunakan form ASEP. Selanjutnya kami mau menentukan baseline dari masing-masing bandara. Menurut Bapak, parameter apa yang paling baik dijadikan baseline? Apakah carbon intensity rate atau GHG emission secara keseluruhan? Demikian Pak Wendy. Mungkin bisa langsung aja dijawab karena belum ada pertanyaan yang lain. Saya nggak gitu paham maksudnya. Apakah kaitannya dengan carbon intensity rate? Kalau yang secara umumnya saya jawabnya tentunya dari GHG emission. Tapi saya nggak tahu maksudnya, mungkin ada hal lain yang tentang kenapa carbon intensity rate menjadi concern di sini.
Oke, saya minta Bu Karina barangkali bisa menyampaikan. Silakan Bu Karina. Mana Bu Karina ya? Iya. Selamat malam, Pak. Izin Pak Mahardi dan Pak Wendy. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Karina dari Angkasa Pura I. Izin bertanya. Tadi saya kira Bu Karina yang satunya lagi. Oke, silakan Bu Karina. Maaf Pak. Ya, mungkin secara langsung bertanya terkait pertanyaan yang tadi Pak. Jadi pertanyaannya memang kan dari chart ini di output keluar beberapa item ya, parameter seperti intensity rate, juga GHG emission, CO2 emission dalam ton CO2. Nah, saat ini kita mau bikin baseline untuk tiap bandara supaya melihat pengurangannya di setiap tahun ke depan. Nah, saat ini kami masih bingung nih Pak, kalau intensity rate kan per traffic unit bisa berbeda-beda juga tiap tahun sesuai dengan tingginya jumlah traffic yang ada di bandara tersebut. Sebelumnya tadinya kami pikir itu bisa lebih objektif untuk menilai penurunan intensity rate karbon secara berkala gitu. Tapi ternyata dengan adanya pandemi ini jadi malah jadi pengalinya jadi semakin besar gitu Pak. Jadi pembaginya semakin kecil sehingga angkanya jadi tidak bisa turun gitu. Gitu sih Pak. Mungkin itu yang perlu kami tanyakan. Mungkin itu aja Pak. Ya. Iya, bagus. Jadi gini, untuk kita sendiri ya, untuk kita di dalam itu yang untuk kita kontrol lebih bagus memang carbon intensity rate supaya kita bisa tahu efisiensi kita kan ya, Mbak ya. Kita bisa tahu efisiensi kita per persatuan. Pergerakan satuan traffic ya. Kalau kita nanti, dan itu bisa kita bandingkan kan, tadi Mbak maksudnya gitu, kita bisa bandingkan dengan bandara lain, apakah kita lebih efisien apa tidak, betul kan gitu ya? Oke. Ya. Betul Pak, betul. Untuk kita. Nah itu untuk kita. Tapi untuk kita ngelapor ke KLHK, mereka nggak mau pusing itu. Kita ngelapor ke KLHK adalah GHG secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, ya dua-duanya penting, tapi untuk siapa gitu. Kalau untuk kita sih lebih penting yang itu, yang carbon intensity. Supaya nanti kan kalau carbon intensity itu nanti Mbak bisa track ke belakang, jangan-jangan ada yang tidak efisien kali di kita pengelolaan bandara, kira-kira gitu. Sudah menjawab Bu Karina? Siap, terima kasih banyak sudah menjawab. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Mardi. Jangan khawatir juga dengan COVID, karena di COVID itu kalau di ICAO itu di COVID itu mereka selalu sekarang lagi hot gitu. Nah di sini mereka ada lembah ya, lembah gergaji itu juga bahkan Corsia sendiri juga diantisipasi barang 2-3 tahun ini tidak akan ngasilin apa-apa, karena akan lebih rendah daripada baseline tahun 2019. Ya, itu mungkin yang intensity rate tadi bisa dipakai untuk misalnya penalti ke pesawatnya, atau kita lebih melihat setiap pergerakan setiap pesawatnya atau airline di situ itu bagaimana, apakah dia lebih tinggi dari rata-rata atau tidak. Saya kira seperti itu ya Pak Wendy. Oke, kalau sudah terjawab mungkin kita tanya lagi, barangkali ada yang mau pertanyaan atau pendapat, silahkan. Boleh Pak Mahardi. Oke, maaf, dengan Pak siapa? Pak Iman. Oh, Pak Iman. Oh, saya nggak ngelihat ya. Oh, Pak Imam. Wah, ini teman saya di FTMD ini, Pak Imam atau ini adalah peneliti untuk biofuel. Silakan Pak Imam. Ya, selamat malam Pak Mahardi. Selamat malam Pak Wendy. Barusan jam maghrib kita juga baru rapat tadi dengan PI ya. Ketemu lagi. Ya, menarik sekali Pak Wendy. Ya, karena Pak Wendy kan mungkin lama sekali di perhubungan
dan juga dengan ICAO. Nah, pertanyaan saya mungkin bukan pertanyaan ya, apa namanya, kita kan tadi katakan Pak Wendy bisa burden, bisa sesuatu yang bisa mengambil keuntungan gitu kan, karena Indonesia kan sangat potensi untuk SAF itu tadi. Nah, masalahnya kan itu tadi Pak Wendy cerita bahwa tidak semua bahan bakar nabati yang untuk aviasi itu belum tentu masuk ke yang bisa dimarketkan. Standar sih masuk, tapi soal sustainable itu masalahnya. Nah, itu kan yang menentukan ICAO ya Pak Wendy ya. Nah, itu mekanismenya bagaimana, karena nanti perjuangannya setelah kita lewat ke masalah teknis ini, dan kita yakin pasti masalah teknis ini bisa diatasi, tapi masalah tadi negonya yang Pak Wendy pernah cerita ke saya itu bagaimana memasukkan produk kita bisa masuk ke market karbon tadi gitu. Nah, mungkin itu Pak sementara. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Imam. Iya, emang di mana-mana kita ketemu orangnya kita juga kok gitu. 4L ya Pak. Begini Pak, tadi Pak Imam kan lagi berusaha dengan kawan-kawan dari sisi teknis Pak ya, tadi untuk memenuhi standar STM. Jadi tadi bilang ada dua hal lagi kan yang kita sekarang harus berjuang. Satu, sustainability criteria. Satu, yang kedua adalah life cycle analysis kriterianya. Jadi sustainability criteria itu misalnya yang saya hafal luar kepala barangkali adalah satu, dia bilang tidak boleh dari bahan bakunya itu bahan baku feedstocknya tidak boleh dari tanaman yang ditanam itu kan gitu dari tanah yang karbon stoknya tinggi. Karbon stok tingginya itu apa? Ada penjelasannya semua. Antara lain gampang-gampangannya ya, karbon stoknya tinggi itu dari hutan primer yang dirubah. Yang kedua yang tanahnya bergambut seperti gitu. Tapi ada beberapa lagi kriteria ya, gitu Pak. Ada 10-an gitu kriteria. Yang kedua adalah kalau toh itu memenuhi, baru dia hitung berapa LCA-nya. Jadi saya bilang keseluruhan supply chain dari pembentukan fuel tersebut, dihitung emisinya berapa. Dihitung, kalau kita gampang dihitung penggunaan energinya berapa lah. Kalau fossil fuel kan dari apa namanya, dari penggalian ya Pak ya, dari apa itu namanya, pengeboran sampai di refinery, transport, kemudian sampai combustion. Kalau kita di biofuel dari sisi penanaman, kemudian panen, bawa transport ke pabrik, dibikin di pabrik, sampaiin lagi ke distribusi. Nah itu semua dihitung energinya berapa dibandingkan dengan fossil fuel. Kalau energi, kata saya pakai kalimat energi aja. Kalau energi yang kita butuhkan itu lebih besar daripada energi yang dibutuhkan oleh membuat suatu fossil fuel, maka dia anggap kita tidak lebih ramah lingkungan ketimbang fossil fuel, Pak. Intinya gitu. Nah, bagaimana ngitungnya? Nah, mereka harus ngitungnya itu kan ini bukan ilmu eksak kira-kira kalau menurut hemat saya sih ya. Ini kan adalah ilmu yang setengah sosial, setengah ekonomi. Kemudian begitu kita dapat parameternya, dia bikin model yang eksak. Ya Pak ya, beda kita dengan orang eksak, kan barang eksak kita eksakin. Kalau mereka modelingnya kan begitu, modelingnya orang ekonomi. Parameter-parameter yang sifatnya kualitatif, seperti tadi saya bilang misalnya, ya bisa dihitung sih, misalnya adalah berapa luas hutannya, berapa tebal lahan gambutnya, maka dia bisa tahu berapa emission factor dari atau kandungan karbon dari tanah tersebut. Begitu kita transport, seberapa jauh transportnya kita, dihitung semua Pak sama dia di satu model besar gitu. Parameternya mungkin sampai ratusan sampai ribuan. Dan buat timnya itu satu Eropa lah Pak bikinnya. Ini yang saya bilang bahwa sebetulnya Indonesia harus mengerjakan kalau kita mau fight, karena Brazil mengerjakan timnya. Nah, Pak Iman, masalahnya di Indonesia kalau saya bilang kerjakan ini, perhubungan bilang bukan urusan saya, itu pertanian itu, bukan ini.
Pertanian, saya bilang, saya urusannya apa dengan biofuel? Gitu Pak. Saya tanya ke SDM, Pak, saya nggak di hulunya urusan pertanian sama kehutanan Pak. Singkat cerita Pak, saya nggak pernah bisa berhasil membawa orang di luar Kementerian Perhubungan ke ICAO. Kalau toh bisa satu kali, setelah itu dipermasalahkan. Berikutnya nggak bisa lagi, karena anggarannya nggak mungkin saya biaya anggaran orang lain. Begitulah Pak Iman, pokoknya serunya gitulah. Indonesia kan, Pak itu Pak moderator. Tapi betul Pak Iman, kalau mau sekali Pak ya. Fury hanya berhasil membuka pintu, namun juga berhasil membuat Fury kesal. Di ruangan tersebut, mereka akhirnya menemukan sebuah file tentang Dr. Lawson yang mempelajari tentang rencananya untuk membuat. Ini dari mana ini? Ini kayaknya. Pak Iman, tapi Pak moderator punten satu lagi tadi Pak Iman kan bilang selain yang biofuel tadi yang karbon unitnya tuh ya. Karbon unitnya juga sekarang bukan itu juga. Kan kita punya hutan, kita punya beberapa hal kegiatan yang menurunkan emisi. Mbok ya diupayakan, distandarkan, dilakukan secara betul. Supaya apa? Supaya bisa kita jual. Kalau nggak sesuai dengan standarnya, nggak bisa terverifikasi, ya nggak bisa dijual. Kan konyol kalau kita beli kayak Garuda belinya dari instansi lain, dari luar negeri. Itu kan. Itulah maksud saya. Gitu. Biasanya memang harus orang teknik terlalu fokus ke tekniknya, Pak. Tapi teknik penting gitu. Ya, betul. Oke, ya menarik membuka wawasan kita gitu ya tentang ini apa. Jadi ada permasalahan yang lain tentang biofuelnya itu. Saya kira cukup ya Pak Imam ya. Pak Imam. Cukup. Makasih Pak Mahardi. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih. Oke, barangkali ada yang lain? Bisa raise hand atau silakan. Nggak ada pertanyaan lain. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya ada pertanyaan Pak Wendy tentang carbon pricing gitu ya, carbon pricing yang akan dibikin apa perpresnya ya Pak ya. Ya, apakah ini mau diterapkan untuk penerbangan internasional atau termasuk domestik? Ya, terus kira-kira kalau ada bocorannya kira-kira isinya apa saja ini? Terima kasih Pak. Jawabannya saya juga nggak tahu juga Pak, karena gini, saya ngikuti sampai mungkin 2 tahun yang lalu. Setelah itu saya nggak tahu di sini hadir nggak Bu Puki. Kalau hadir Bu Puki saya minta beliaunya hadir karena Bu Puki yang ngikutin terus. Bu siapa Pak? Bu Puki Sujahman dulu dari DNPI dan Pusat, karena dari apa ya namanya organisasinya saya lupa. Tapi anyway lah, kalau yang mungkin teman dari KLHK juga bisa menjelaskan. Yang akan dibuat pemerintah itu adalah apa ya namanya? Prinsipnya apa ya? Namanya seperti Corsia itu Pak, seperti Corsia, tapi untuk Indonesia. Jadi domestik juga ya? Corsia untuk penerbangan internasional ya Pak, sektor kan ya, sektor saja ya. Nah, kalau ini untuk Indonesia, jadi nantinya kurang lebih seperti gini. Kalau saya punya perusahaan, gampang-gampangnya apa ya, perusahaan semen lah gitu. Kan perusahaan semen banyak sekali itu emisinya Pak ya. Misalnya, kemudian karena Indonesia harus menurunkan emisinya, sekarang kan sekitar 11% harus dari energi. Terus kita bilang, saya nggak bisa menurunkan segitu. Tapi kan saya nggak mungkin merubah pabrik industri saya. Karena ada industri-industri yang memang inputnya adalah energi. Untuk itu gimana? Ya nggak apa-apa deh, kan kamu nggak usah tutup dong, nggak boleh tutup industri itu. Tapi kamu harus bayar dengan mengofset jumlah emisi kamu dengan emisi orang lain yang bisa orang lain hasilkan. Apa yang orang lain bisa hasilkan? Sekarang Pak sudah banyak Pak. Ya satu itu perusahaan baik itu perorangan yang menurunkan emisi. Misalnya adalah reforestasi hutan. Karena sekarang saya dengar reforestasi juga bisa dari swasta. Kemudian apalagi misalnya penggunaan PLTS Pak. Ya Pak ya, penggunaan PLTS kan mengurangi emisi itu ya. Nah, itu dia bisa ke klaim seperti gitu.
Jadi perusahaan pembangkit listrik dari mana gitu sekarang pakai energi baru terbarukan. Dan masing-masing diverifikasi tentunya. Nanti dia bisa beli dari situ. Nah, mekanisme seperti ini Pak yang sedang disiapkan Perpresnya. Itu mekanisme carbon pricing domestik. Ya, betul Pak. Tapi nanti sepertinya larinya akan ke konsumen juga ya Pak ya. Jadi biaya produksi semennya jadi lebih tinggi, semennya jadi lebih tinggi, akhirnya konsumen harus membayar lebih mahal juga gitu ya. Kira-kira. Betul Pak, betul. Betul. Karena prinsipnya seperti itu juga. Karena pada akhirnya kan namanya Bapak bilang tadi, konsumen kan dia pengguna. Makanya dia sebetulnya menyebabkan external cost kepada orang yang tidak menggunakan. Ya. Tapi cara untuk mengendalikan pabriknya sendiri atau industrinya sendiri nggak ada ya Pak ya. Jadi mungkin dibikin ya mungkin ada instrumen-instrumen lain lah ya gitu yang bisa dipakai. Oh, ada Pak, banyak. Kalau Bapak tentunya di dosen lebih banyak lagi tahu daripada saya. Misalnya kayak di pembangkit itu kan ada mereka pakai apa namanya si carbon capture, ada yang pakai bermacam-macam lah teknologinya orang-orang itu gunakan sekarang. Karena pilihannya gini, you mau mengurangi emisi apa tidak? Kalau you nggak mau mengurangi emisi, you bayar. Kalau cara mengurangi emisi gimana? Ya saya terapkan teknologi yang lebih bagus. Tentu ada investasi, Pak. Jadi selalu ada beginilah tuh, dia hitung-hitung lah mana yang lebih efisien bagi dia. Ya betul. Jadi misalnya ada mungkin ya katakanlah semacam insentif untuk pengurangan penggunaan energi dan sebagainya gitu ya Pak. Oke. Barangkali ada dari peserta ada pertanyaan? Nah, masih sepi nih, kayaknya belum hangat juga nih. Jadi sebenarnya menarik untuk bandar udara ini, kita di bandar udara kan ada harus di master plan itu harus ada penetapan batas kawasan kebisingan, noise dan sebagainya. Dan sayangnya mungkin belum sinkron dengan peraturan pemerintah daerah dan sebagainya untuk pengaturan lahan dan sebagainya. Tapi tentang karbon ini menarik juga. Emisi yang tadi sudah disampaikan ada emisi dan noise gitu ya. Tapi saya kok tidak melihat di ICAO ini tertarik untuk juga mengurusi tentang polusi perairan dan tanah Pak. Jadi kan ada masalah juga polusi untuk tanah dan perairan itu ya. Bahkan mungkin Hong Kong kalau nggak salah airport Hong Kong itu dia bikin program semacam yang berkaitan dengan perairan gitu untuk perbaikan kualitas perairan dan nanti ikan-ikan yang hidup di sana dan sebagainya. Tapi kalau di ICAO kayaknya nggak terlihat ya Pak ya. Jadi gini Pak, sebenarnya kan ICAO itu ngurusin penerbangan internasionalnya Pak. Ya. Jadi kadang-kala dia ngurusin juga ngomongin juga soal pollution ya. Tetapi kebanyakan polusi itu kan ada isunya domestik, Pak. Jadi polusi isunya domestik sehingga dia tidak bisa, itu diserahkan kepada negaranya masing-masing. Nah kita juga lebih banyak diukurnya dengan dengan standar-standar yang dari ambang batasnya dari KLHK lah lebih banyak sih kalau soal polusi. Ya. Oke. Tadi mungkin masih tentang behavior tadi Pak ya. Tadi harus berstandar terverifikasi gitu ya Pak ya. Iya Pak. Untuk fuelnya. Itu yang mengeluarkan siapa Pak? Yang mengeluarkan siapa? Jadi gini, biofuel nanti ini. Biofuel yang misalnya kita si A menghasilkan biofuelnya ingin digunakan dalam programnya Corsia untuk menurunkan emisi. Maka biofuelnya ini tadi saya bilang harus memenuhi kriteria. Satu tentunya teknis ya tadi yang sekarang yang misalnya Pak Iman dan kawan-kawan sedang upayakan. Itu jelas lah batasannya teknisnya yaitu harus mirip sama dengan fossil fuel yang standar, aftur standar lah gitu ya.
Insya Allah itu bisa dipenuhi. Yang kedua, dari KAIP itu menunjukkan begini, sustainability kriteria dan tadi saya bilang LCA kriterianya. Itu dia harus lakukan, hitung itu, dan dia buktikan bahwa hitungannya itu demikian. Nanti terserah dia mau ngitung sendiri atau memakai konsultan atau apa. Nanti hitungannya dia itu diverifikasi oleh verifikator yang terakreditasi. Jadi sebagai contoh misalnya ada beberapa sekarang beberapa verifikator yang terakreditasi berdasarkan standar verifikasi tertentu. Sekarang ada 2 standar verifikasi yang disetujui, yaitu oleh ICAO, oleh namanya RSB dan ISCC. Kalau Bapak biasa dengan familiar dengan masalah energy fuel itu, ISCC adalah international standard, apa itu namanya yang dibuat di banyak kita kalau mau ngomong ekspor biofuel ke Eropa. Nah, itu kita harus memenuhi standarnya dari ISCC. ISCC itu standar. Nah, badan dari Eropa gitu ya, Pak? Enggak juga, mereka apa namanya kayak NGO lah, bukan badan. Jadi badan independen. Kayak kita misalnya bahkan banyak standar itu ada ISCC, ada RSB, ada RSPO, ada beberapa macam standar, Pak. Jadi di dunia itu banyak sekali standar. Ini standar untuk fuel, ini ada standar misalnya tadi untuk emission unit. Apakah saya memenuhi standar ini apa tidak? Harus diverifikasi oleh verifikator. Nah, standarnya ini sendiri, standar mana yang boleh saya ikuti, standar mana yang saya boleh ikuti, harus di-approve oleh ICAO. Di mana kebetulan tadi saya bilang, Indonesia itu diminta jadi 10 negara masuk di dalam standar yang ini. Dan di mana kami yang mewakili Indonesia di situ. Nah, agak pelik sih jelasinnya, tapi ribet begitulah ininya. Ya, oke.